kata dia. Nih, sebentar nih. Ya. Nabi suci, darahnya Nabi Muhammad suci. Abdullah ibn Zubair pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekam Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, kamu buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Abdullah bin Zubair bawa itu darah. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia pergi lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan nggak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darahnya Nabi suci, kencingnya Nabi suci, apalagi hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau ngomong itu berdasarkan kitab. Kalau mau belajar, jangan belajar di Google kamu. Belajar sama kitab-kitab salah. Oh. Itu kan sebenarnya konteksnya Bahar bin Smith itu berbicara mengenai bantahan terhadap katanya udah ada Muhammad dibelah, dikeluarkan kotoran. Nah, tapi inti daripada itu semua begini Pak Kalam. Saya melihat bahwa sosok Muhammad yang historis, sosok Muhammad yang betul-betul sejarah itu tidak seperti yang digambarkan di dalam kitab-kitabnya orang Islam. Dadanya dibelah-belah, dicuci-cuci pakai air jam-jam. Sejak kapan kalau dada dibelah hatinya dicuci langsung bebas dari penyakit dengki? Makanya saya pernah bilang kepada orang-orang yang memiliki penyakit dengki, ya, susah ngelihat teman senang ngelihat teman susah. Kepada orang-orang yang punya penyakit seperti itu, menurut ini Anda seharusnya pergi ke dokter bedah, biar dibedah lalu dicuci hati Anda. Pak dokter, saya memiliki penyakit dengki dan iri hati, ya kan? Bagaimana kalau dada saya dibelah kemudian dicuci pakai air PDAM? Kan nggak nyambung teman-teman, karena nggak ada hubungannya hati dicuci dengan penyakit dia punya iri dengki. Begitu. Jadi makanya betul. Saya bilang, marilah Muslim, ya. Saya ini mendidik kalian. Ayo kita cari sosok Muhammad yang sejarah. Masa Anda mau mengenal sosok Muhammad yang dongeng atau yang legenda? Ayo, Muhammad yang sejarah, yang historis itu seperti apa? Gitu loh. Giliran saya dibilang begitu, katanya fitnah. Malah sekarang saya difitnah, katanya saya bikin video Abdul Somad dibaptis. Dengar ya, muslim-muslim, kalian itu kalau tonton lihat Edis TV itu ada berapa, akun-akun palsunya ada berapa, lihat. Iya, banyak yang memalsukan, banyak sekali. Saya itu hanya punya 2 akun. Saya sudah kasih tahu akun asli saya ini. Sama satu lagi, tapi nggak pernah saya pakai lagi. Sekarang dibikin akun saya, akun palsu. Dibikin Abdul Somad dibaptis, terus saya dibilang itu saya. Pantes Anda masih Islam. Ya, gimana Pak Kalam? Poinnya silakan Pak Kalam. Ya, poin yang ingin saya sampaikan bahwa hadis-hadis yang seperti itu sama dengan di dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ditutupi oleh ayat yang lain, atau dengan kata lain dibatalkan oleh ayat yang lain. Ya gitu. Dan semua yang terkait dengan Al-Quran itu harus rujukannya lagi kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Seharusnya begitu. Berarti gimana? Pak Kalam setuju untuk dihapuskannya hadis-hadis yang menyebabkan intoleran? Dijelaskan saja bahwa ada hadis yang seperti itu, yang menutupi hadis yang seperti itu adalah hadis yang lain. Nanti kalau makin bingung kalau begitu Pak Kalam. Gimana kalau dihapuskan saja? Ya, lebih baik dihapus. Nah, mantap teman-teman, dihapus ya. Saya dukung lebih baik dihapus. Oke lah, lebih baik dihapus. Terima kasih Pak Kalam ya. Semoga ya petinggi-petinggi ya MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, kemudian BNPT ya juga seharusnya ini mengajukan ini supaya hadis-hadis yang demikian dihapuskan. Karena ini terus-menerus ini menyebabkan ini resah. Gitu loh. Orang masih lagi kebaktian. Masih ada tambahnya sedikit. Ya, termasuk mazhab yang diikuti sekarang ini sebaiknya jangan diikuti.
Karena gara-gara itu dulu Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan dan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan syariatnya. Orang Kristen dulu tidak setuju itu. Karena mazhab yang sekarang ini, itu kalau orang Islam mencuri babi tidak dihukum. Orang Islam mencuri alat musik tidak dihukum. Itu mazhabnya Ustaz Abdul Somad itu. Oke, saya punya satu video Pak Abdul Kalam ini ya, Pak Kalam ya, Ibnu Kalam. Nih misalnya ini ya. Sebentar ya. Jadi mencuri babi tidak dihukum, mencuri alat musik tidak dihukum. Itu bermasalah besar mazhab di Indonesia. Nih, ada seorang santri, bagaimana santri ini dia mencuri dia di Alfamart, terus katanya sah itu mencuri barang Yahudi. Ada Pak Kalam. Nih, inilah contoh-contoh korban. Karena mazhabnya itu. Mazhab yang diikuti. Saya tampilkan ya, nih ya. Nih saya tampilkan. Nih. Ketika Anda nih misalnya nih ya nih. Oh, ini mencuri Oreo, bukan ini, sebentar. Bagaimana ada seorang yang mencuri di Alfamart, sebentar ya. Nih, sabar ya, sabar. Saya klik dulu ya. Mencuri barang Yahudi. Bagaimana ada seorang mencuri? Nah, ini lihat nih ya nih. Oh, ini tidak suaranya, sebentar. Sabar. Mencuri barang Yahudi, sebentar. Bahkan Yusuf Mansur kan ambil barang di supermarket halal. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini. Bukan maling kayak gitu. Kalau percaya, tanya Ustaz depan lo, apa boleh kita maling kali barang Yahudi? Kita halal, kan Nabi Muhammad ngajarin kayak gitu. Lu salah lo gitu. Nggak ada Ustaz yang kayak gitu, nggak ada. Itu sesat. Ya sesat lah. Masa ini barang Yahudi maling halal? Nggak ada. Ya ajaran Islam nggak ada, di hadis nggak ada. Ya, Natalnya tadi apa? Tadi malingnya terus gimana tadi? Padahal ini barang Yahudi, ini produk Yahudi kalau diambil dan juga kalau misalnya saya ngambil barang semuanya terus saya pakai potong tangannya. Yaudah potong aja ini. Tapi itu Pak Kalam, itu mazhab apa itu yang menghalalkan mencuri barang Yahudi itu? Apa Pak Kalam? Tapi mazhabnya Ustaz Abdul Somad. Boleh mencuri barang Yahudi? Mengambil barang Yahudi? Sepertinya begitu. Bahkan mengambil barang di supermarket menurut Ustaz Yusuf Mansur kan diambil saja kan, tidak usah bayar. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Jadi Allah yang punya barang itu. Kan bermasalah besar. Ya, jadi teman-teman, makanya ketika saya meminta supaya ajaran-ajaran yang demikian itu dihapuskan, demi apa? Supaya apa? Supaya kita itu ya bisa hidup tentram dan damai. Orang mau kebaktian silahkan. Orang kebaktian dibubar-bubarin. Untung tidak diambil alat musiknya. Karena seandainya mereka tahu bahwa mencuri alat musik tidak haram. Oh, untung. Ya. Oke lah Pak Kalam, terima kasih Pak Kalam. Ini Anda setuju ini. Jadi sekali lagi saya juga ikut melive-kan channel Anda ya. Silakan Pak Kalam, silakan. Ya. Terima kasih banyak. Oke, saya turunkan Pak Kalam ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam Pak Kalam.